saya akan share tentang gimana sih menemukan jodoh dari Tuhan. Jadi saya akan buka dengan sebuah kisah. Alkisah ini kisah betulan ya, tapi bukan kisah bohongan. Ada seorang anak kecil, dia itu sukanya kalau anak kecil itu kan main ke rumah tetangga. Nah, pada waktu dia main di rumah tetangga itu, dia lihat sebuah pola yang tidak pernah dilihat di keluarganya, di rumahnya dia nggak pernah lihat. Jadi pada waktu dia bermain di rumah tetangga ini, dia selalu melihat bagaimana sang ayah kalau mau makan dia ngajak makan semuanya, lalu mengajak berdoa, dan itu hal yang tidak lazim dilakukan di dalam rumahnya dia. Itu ya, selidik punya selidik, dia akhirnya tanya sama papahnya, kok kita nggak seperti tetangga sebelah ya? Tetangga sebelah kan doa itu, kok kita kalau makan aja nggak pernah doa, katanya. Nah, singkat cerita, dari rasa penasaran anak kecil ini mengundang rasa penasaran dari orang tuanya. Nah, singkat cerita, dari rasa penasaran itu akhirnya bertanya. Sang ayah bertanya kepada ayah, ketemu dengan ayah, itu akhirnya tetangga yang dimana anak kecil ini selalu datang ke rumahnya, akhirnya ayahnya bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan, tentang keajaiban Tuhan. Dan tidak berapa lama, karena cerita itu, ada 7 keluarga yang tiba-tiba bisa mengenal kasih Tuhan. Itu kan luar biasa. Itu yang saya mau kuatkan dan mau semangati teman-teman muda, bahwa pernikahan yang ajaib itu ada, dan pernikahan yang ajaib itu bisa. Pernikahan yang ajaib itu memberi dampak buat generasi, ya, karena itu Tuhan tidak pernah main-main dengan yang namanya jodoh ini. Bagi Tuhan ini sangat penting. Karena itu Tuhan sampai buat Adam itu tertidur. Kenapa? Karena dia tidak mau campur tangan manusiawi. Dia nggak mau campur tangan dari egonya si Adam. Oh, aku pengen yang rambutnya sedikit panjang, lalu dagunya menjuntai sedikit. Padahal kalau menjuntai sedikit ngeri sekali ya. Lalu dahinya lebih lapang. Oh, kalau lebih lapang kan botak berarti, ya kan? Jadi dia nggak mau unsur manusiawi ada di situ. Nah, karena itulah Adam dibuat tidur. Ya. Begitupun berlanjut pola ini dengan Abraham. Nah, Abraham pada waktu dia mau carikan anak buat Ishak, dia sudah wanti-wanti itu kepada yang paling senior di rumahnya. Hati-hati ya, jangan ambil dari orang asing, katanya. Dari keluargaku aja, ya kan? Satu kerajaan dengan aku. Nah, itu pola yang sama. Jadi Abraham saja begitu penting memberikan penekanan yang penting untuk urusan pasangan hidup, ya kan? Tuhan juga punya peran yang besar, dan dia pengen anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Nah, lalu pertanyaan kayak gini, lalu gimana? Standarnya gimana sih untuk kita bisa menemukan pasangan hidup? Mari kita lihat satu kebenaran firman itu ya. Nah, ini kalau buat teman-teman muda, ini dari buku Love Without Loss, ya kan, yang kami berdua tulis. Jadi di Roma 8 ayat 28 itu satu firman saja yang nanti Kak Pauline akan sampaikan yang lainnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapa Surgawi itu memiliki standar yang jelas, tegas, dan tidak dapat dikompromikan. Nah, ini yang kita mau sama-sama sebenarnya belajar, kita mau sama-sama pegang, ya kan. Tadi saya mendengarkan pujian dari Insinyur Niko. Itu pujian di awal-awal saya bertobat, ya kan. Nah, saya dengar lagi, wih, udah bagus banget, tapi kata-katanya itu
Sampai saya mau nangis tadi waktu dengar itu. Tadi apa namanya? Judulnya apa? Aku mengasihi Engkau Aku Yesus. mengasihi Engkau Yesus. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Jadi itu luar biasa. Nah, kita mau kembali ke dalam firman Tuhan. Nah, prinsipnya cuma dua. Yang pertama adalah mengasihi Dia, ya kan, mengasihi Dia. Yang kedua tentunya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Silakan Kak Pauline bisa sharekan. Ya. Jadi kalau kita itu meletakkan kerinduan kita pada dasar bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, hal yang perlu kita garis bawahi adalah pernikahan kita itu adalah pernikahan yang baik. Kalau kita mau pernikahan kita merupakan pernikahan yang baik, ngomong-ngomong kita itu kalau ngomong tentang relationship talk, tentang berpacaran, itu kita selalu koridornya di dalam pernikahan. Karena tujuan dari Tuhan menciptakan lembaga yang bernama pernikahan, tujuan bahwa istilahnya kita berpacaran itu adalah pernikahan. Jadi bukan cuma sekedar coba-coba. Nah, ketika kita itu mau Tuhan itu bekerja di dalam pernikahan, setiap kita segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu kita ganti dengan kata pernikahan. Ya, saya tekankan bahwa bahwa itu ditujukan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi hal pertama yang kita mesti pegang adalah bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Saya seringkali tanamkan kepada anak-anak saya bahwa seberapa engkau mengasihi Tuhan, kamu itu akan menarik orang-orang yang sama. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhannya asal-asalan, teman-teman kamu atau istilahnya ya pergaulan kamu ya pasti sama orang-orang yang asal-asalan. Tetapi ketika kamu kasih Tuhan sungguh-sungguh, pasti orang yang dekat dengan kamu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi pernikahan itu ada sebuah tujuannya. Kalau kita mau pernikahan kita merupakan pernikahan yang indah, pastikan kita menangkap panggilan Tuhan di dalam pernikahan setiap kita. Ya, nah apa namanya yang teman-teman muda mungkin kebingungan adalah sebenarnya ada beberapa poin-poin apa yang kita bisa pelajari sehingga kita bisa menemukan pasangan hidup seperti apa sih. Yang pasti kan ada ininya. Ya, kita sebetulnya ada 7 hal yang harus kita miliki istilahnya ya, untuk kita itu bisa menemukan pasangan atau standar atau kualitas untuk kita itu bisa menemukan pasangan yang daripada Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah kita itu punya komitmen bertumbuh secara pribadi. Ya, masing-masing setiap kita implementasi dari mengasihi Tuhan adalah kita tuh punya komitmen untuk bertumbuh secara pribadi. Berarti mesti menemukan orang-orang yang punya komitmen yang bertumbuh secara pribadi. Tetapi gitu ya. Itu tidak bisa, istilahnya tidak bisa terjadi kita temukan orang yang punya komitmen bertumbuh secara pribadi kalau kita sendiri tidak menjadi orang-orang yang bertumbuh secara pribadi. Yang berikutnya. Yang kedua adalah kita memiliki visi atau tujuan atau arah hidup gitu ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu ciptakan kita itu tuh bukan cuma sekadar lahir, jadi besar, punya anak, meninggal, bukan cuma itu. Tetapi ada destiny Tuhan di dalam menciptakan setiap kita. Dan masing-masing setiap kita itu pribadi-pribadi kita itu adalah pribadi-pribadi yang memiliki destiny yang spesial. Makanya firman Tuhan katakan kamu spesial di mataku ya. Jadi setiap kita itu punya sebuah destiny masing-masing, dan siapa yang tahu? Ya hanya Tuhan dan diri kita. Jadi kalau kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi tujuan Tuhan, pasti kita tidak akan tahu apa yang menjadi visi atau destiny Tuhan dalam hidup kita. Oke, yang ketiga yang saya akan tambahin adalah tadi kan dikatakan kalau kita ini mungkin bagian pertama. Ya, karena ada yang lainnya juga. Jadi yang pertama untuk kita bisa menemukan jodoh dari Tuhan, prinsipnya adalah jadilah pria yang maksimal dulu, maka wanita idaman kita akan mendapatkannya. Ya, begitupun sebaliknya. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah temukan orang-orang yang punya komitmen di dalam Kristus. Yang kedua adalah punya destiny atau punya tujuan hidup. Nah, yang ketiga adalah temukan orang yang jujur, ya kan. Nah, ini yang barang langka di hari-hari terakhir ini, jujur.
Karena prinsip dunia katakan kalau kamu jujur, anjur gitu ya. Tetapi kalau kita jujur, kita justru akan mujur sebenarnya. Nah, temukan orang-orang yang jujur, ya kan. Belajar dan berdoa. Saya kok yakin bahwa kalau kita berpegang kepada prinsip firman Tuhan, jadi yang seperti yang disampaikan tadi, maka kita akan melihat bahwa Tuhan pun akan bersegera menolong kita dan bergerak untuk membantu kita menemukan orang-orang yang jujur itu, ya kan. Artinya tidak berbelit-belit tetapi dan tidak bocor mulut, ya kan. Jadi temukan orang-orang yang ngomongnya A ya A, bukan A tapi B, ya kan. Oh, aku cuma cinta sama kamu, tetapi di lain sisi dia punya gebetan yang lain. Nah, itu mumet itu. Itu susah ngurusin laki-laki dan perempuan seperti ini, susah sekali, teman muda, ya kan. Jadi oleh sebab itu kalau lagi bangun hubungan nggak apa-apa, tapi kalau udah menikah, waduh, itu pusing 7 keliling itu. Gimana caranya, ya kan. Jadi karena itulah sebelum kita memasuki jenjang berikutnya, temukan yang